Pemirsa, tim Siber di Reskrimum Polda Jawa Barat menangkap 3 pelaku sindikat penipuan jual beli sepeda motor online. Dengan modus mengunggah gambar sepeda motor lain, pelaku menjual motor dengan harga murah untuk menarik minat calon korbannya. Ketika pelaku berjenis kelamin, 1 orang perempuan dan 2 laki-laki asal Balikpapan. Korban aksi penipuan ketiganya mencapai ratusan juta rupiah dari sejumlah korbannya. Dengan adanya cuplikan berita tersebut, Indonesia sudah mulai berpindah ke layanan-layanan digital yang tersedia secara online, dari mulai layanan e-commerce seperti food delivery, ojek online, aplikasi belanja online, dan sebagainya. Dengan adanya layanan-layanan digital akan menimbulkan ancaman-ancaman baru seperti phishing, penipuan, hacking, kebocoran data, dan lain sebagainya. Karena tingginya penyalahgunaan teknologi dalam dunia bisnis, maka perlu perlindungan bagi para konsumen. Mari kita simak contoh video pendek berikut ini. Halo, selamat siang Kak. Mohon maaf, kemarin saya beli barang di toko Anda, kok yang datang tidak sesuai pesanan ya? Saya belinya 2, kok yang datang cuma 1. Halo, sudah kami kirim sesuai pesanan ya Kak? Tapi yang datang cuma 1 Kak, saya belinya 2. Ini boleh saya return ya Kak? Mohon maaf Pak, kita tidak dapat terima return. Jika ingin return, biaya ditanggung sendiri. Loh, gimana sih? Itu kan kelalaian Anda seharusnya bertanggung jawab dong. Saya bisa lapor ke pihak yang berwajib. Anda bisa kena pasal 378 KUHP tentang penipuan dan juga pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Mohon jadi penjual yang jujur ya Kak. Mohon maaf, akan kami perbaiki kesalahan kami untuk berhati-hati dalam menjual produk. Dengan adanya cuplikan video tersebut, Indonesia perlu adanya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk melindungi dan memastikan hak konsumen dalam menggunakan produk dan jasa. Di Indonesia sendiri, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Apa sih hak konsumen itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Hak-hak konsumen yang harus dipenuhi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan pengganti apabila barang dan jasa tidak diterima sesuai dengan perjanjian atau sebagai semestinya. Kemudian, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang maupun jasa yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan disebut dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam kasus tindakan pidana penipuan jual beli online, berikut peraturan hukum yang mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yaitu A. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang mengatur tentang tindakan pidana penipuan menjelaskan bahwa seseorang yang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain secara melanggar hukum menggunakan nama palsu atau reputasi palsu. Dengan tindakan tipu daya atau serangkaian kebohongan,
mengarahkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang dapat dihukum penjara dengan ancaman hukuman 4 tahun. Pasal 19 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha tersebut. Lembaga yang menangani perlindungan konsumen di Indonesia diantaranya Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM, Badan Penyelesaian Sengketa Masyarakat atau BPSK, dan lembaga kepolisian yang menangani kasus tindakan pidana. Kesimpulannya, pemerintahan dan masyarakat perlu upaya dalam pencegahan adanya tindakan pidana penipuan online, yaitu dengan pemberian sosialisasi,